Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW. Sahabat Kompas.com, penyebab minyak goreng mahal dan langka yang membuat masyarakat menjerit kini mulai terungkap. Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO pada Selasa 19 April 2022. Ada 4 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana sebagai pemberi fasilitas ekspor minyak goreng. Kemudian 3 pihak swasta yang berkomunikasi intens dengan Indrasari dalam proses penerbitan izin persetujuan ekspor. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Namun begitu, penetapan tersangka ini pun seolah menjadi ironi. Pasalnya, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI pada Kamis 17 Maret 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berjanji akan mengungkap tersangka mafia minyak goreng. Janji tersebut disampaikan Lutfi setelah mendapat bisikan dari Indrasari yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Kasus ini pun disoroti oleh Komisi 6 DPR yang belakangan ini berkomunikasi intens dengan Kementerian Perdagangan perihal masalah minyak goreng. Dalam rapat yang digelar pada 30 Maret 2022, anggota Komisi 6 DPR Subardi mengatakan seluruh fraksi mempersoalkan tata kelola minyak goreng yang masih berantakan. Begitu pula dengan persoalan ekspor CPO yang dianggap memiliki banyak celah untuk dikendalikan. Karena itu, ia menduga ada keterlibatan pihak lain dalam ekspor CPO. Terkait penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka, Muhammad Lutfi pun menyatakan siap memberikan informasi terkait kasus. Lutfi menyebutkan Kementerian Perdagangan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menurut dia, tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang telah merugikan negara dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Presiden Jokowi pun angkat bicara soal penangkapan terhadap 4 orang tersangka mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Ia menyebut kebijakan pemberlakuan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng curah pelaksanaannya belum maksimal di lapangan. Hal ini pun menjadi indikasi adanya pihak yang mencoba untuk menarik keuntungan dari kelangkaan minyak goreng.
Oleh karena itu, ia mendukung upaya kejaksaan membongkar mafia yang menyebabkan minyak goreng langka dan mahal di masyarakat. Kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini, belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti. Hukuman yang akan ditanggung oleh Indra Sari dan ketiga tersangka lainnya pun tak main-main. Pasalnya, keempat orang ini terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Ancaman hukuman tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2, disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain akan dipenjara seumur hidup dan didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.